apa namanya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu amanna billah, qulu, katakanlah. Nah ini sama nih Pak nih, kalau perintah tuh qulu la ilaha illallah. Ini nih ayatnya. Bukan qalu. Kalau qalu mereka telah mengatakan la ilaha illallah. Kalau katakan la ilaha illallah, qulu. Dari sini kan artinya apa namanya? Katakanlah kami telah beriman pada Allah dan apa yang telah diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ilayya ila Ibrahim, dan apa yang telah diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, pada Ishak, wa Yakub, wal asbat, pada cucu-cucunya. Ya cucu-cucunya para nabi juga ya. Cucu-cucunya Nabi Yakub, Nabi Ibrahim sampai ke bawah, sampai Nabi Muhammad ya cucunya, cicitnya. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang telah diberikan kepada Musa dan Isa. Wa ma utiya nabiyun, dan apa yang telah diberikan kepada para nabi min rabbihim, dari mereka. Tuhan mereka, la nufarriqu baina ahadin minhum, kita tidak membedakan antara salah seorang dari nabi-nabi ya. Amanah Rasul imam ilaihi rabbi wal mu'minun, itu ada ya. Kullu amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kami tidak membedakan para rasul, para nabi. Yang membedakan kualitas. Artinya Ibrahim kan khalilullah, kasih Allah. Nabi Adam dengan kelebihannya masing-masing, Nabi Idris ya, Nabi Isa, Nabi Musa. Cuma Nabi Muhammad ya paling lebih, karena dia kan sebelum diciptakan Nabi Adam sendiri 1000 tahun cahayanya udah diciptain ya, udah diciptain. Nabi Muhammad walaupun tidak dibedain tetap beda ya. Inna akramakum indallahi atqakum, kita sama aja, tapi tetap beda kualitas ibadah, kualitas takwa. Kalau yang udah kelihatan takwanya itu ke musola, ke masjid itu kayak hobi, kayak seneng. Ya kayak dia tuh belum kelihatan takwanya. Kayak gitu ya, apa namanya yuk. Kadang-kadang, aduh kalau ngaji di rumah pas jemput doang musimnya, ya kan itu ya. Ya gitu. Kalau ke musola, ke masjid itu jangan karena kewajiban. Karena pertama di rumah suntuk, ketemu bini bertengkar mulu ya kan. Terus ini kan ke musola, ketemu silaturahim sama Pak Gion, sama Pak Budi. Tuh nonton TV udah bosen, ketemu Pak Isar. Tuh. Jadi ketemu Pak Jun, ya siapa namanya ini? Mas Dani. Ya, Dani. Jadi saya tuh kalau ke musola, ya bukan saya paling rajin juga, enggak. Itu kayaknya buat melepas lelah otak di rumah suntuk. Kalau saya sih udah gak diganggu keluarga, cuek aja. Cuman ya di rumah terus bosan juga. Nah, kecuali masih punya anak kecil emang dapat kisruh kita. Kesel, begitu bini rewel, ya. Bini itu enaknya yang sebelum jadi istri itu baru kelihatan enak tuh. Kalau udah jadi bini tawan aslinya, begitu. Nggak boleh disesali, harus bersyukur malah, ya. Harus bersyukur, cuek aja. Nah, itu. Jadi pertama ya memang laki-laki itu kalau di rumah tuh sholat sunnahnya Pak. Jadi sebetulnya bagusnya tuh sholat sunnah itu qobliyah wa ba'diyah itu di rumah. Yang sunnah muakkad hampir wajib itu wajibnya, sholat wajibnya. Cuma memang kalau sholat sunnah qobliyah di rumah takut nggak kebagian shop pertama, itu kendalanya. Tapi saya kalau udah la ilaha illallah di rumah atau lagi azan tuh, kadang-kadang orang mau cepet-cepet aja komat, sholat sunnah qobliyah dulu di rumah. Ya, kalau zuhur asar masih keburu, saya sholat sunnah lagi kan 4 rakaat sebelum nanti sudah itu. Asar itu sebelumnya 4, ya. Isya sesudahnya 4.
Kalau zuhur sebelumnya sudah 4, dua-dua. Yang pertama kita emang anjuran sholat jamaah karena Nabi akan membakar rumah sahabat yang tidak jamaah. Kalau orang jamaah ntar bawanya malaikat ke rumah. Para malaikat itu bawa ke rumah jadi adem, jadi tenang. Yang kedua silaturahim. Kemudian saya tadi udah ngomong zuhur jamaah tuh nih. Saya udah nyari pohon mau ngadem, nyari AC di mall di Indomaret, tapi enak di musola ya. Musola itu plong, kayaknya tenang, plong gitu. Ya memang di musola juga ada setan, ketemu orang yang macam-macam sama kita yang macam. Diusahakan kalau udah keluarga itu deketin Allah, deketin musola masjid. Insya Allah nanti berbias pada keluarga kita. Cuma kadang-kadang emang anak Gen Z, generasi Z, milenial itu susah. Ya pengurus masjid dulu udah aja anak-anaknya nggak ada yang aktif di masjid, ya kan? Jadi ada bapak-bapaknya. Termasuk anak saya juga susah. Ada 3 ustadz sekitar saya tuh susah kalau di rumah itu nggak mau sholat ke musola, nggak mau sholat. Sholat di rumah juga udah zuhur hampir asar, asar hampir maghrib, ya kan? Maghrib hampir isya, isya ke malaman, kadang-kadang subuh kesiangan. Tuh. Jadi kalau udah nikmat, udah jadi kita nikmat itu. Pergi ke musola ke masjid itu nikmat untuk tasliyah hiburan, ya supaya seger kita itu. Jadi saya bukan mentang-mentang ibaratnya saya tokoh, suara saya ada kelebihan di suara. Jadi teman-teman anak muda tuh suara yang bagus-bagus jual mahal ya. Jangan hitung-hitungan kalau saya mulu imam, saya mulu adzan, nggak boleh. Justru kalau kita sering adzan, sering imam, orang lihat ini anak baik nih, dia nggak punya kerja dikasih kerjaan, dia nganggur kasih. Orang kasihan, tapi kalau orangnya hitung-hitungan, orangnya begitu males gitu ya. Jadi orang ogah. Tapi bukan berharap kepada orang, berharapnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi saya gantiin khutbah itu banyak, pertama gak gantiin, imam gantiin. Lama-lama jadi pemain utama ibaratnya. Kan udah kasih jadwal aja gini. Jadi orang merasa pas, merasa cocok. Kita mah pokoknya niatnya ibadah aja. Jadi imam. Tapi kalau anak-anak muda, anak buah-buah saya itu yang udah hafid, kemudian Qur'annya bagus, susah datang. Makin bagus, makin kita didik. Pas bagus males musolanya. Saya omelin ada berapa itu? Ada 3, 4 dapat jadwal dari masjid-masjid sekitar. Udah penuh jadwal. Saya omelin, kamu tuh orang sini,